Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi kita kali ini yaitu sistem reproduksi manusia, di mana sistem reproduksi manusia itu terdapat menjadi dua, yaitu sistem reproduksi pada pria dan sistem reproduksi pada wanita. Tapi kita kali ini akan membahas tentang sistem reproduksi pada pria. Apa yang dimaksud dengan sistem reproduksi dan apa tujuan dari sistem reproduksi? Sistem reproduksi adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerjasama untuk tujuan reproduksi seksual. Dan apa tujuan dari reproduksi? Yaitu untuk menghasilkan keturunan atau untuk melestarikan keturunan. Nah, organ reproduksi pria terdapat menjadi tiga, yaitu organ luar, organ dalam, dan organ tambahan. Organ reproduksi pria menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut sperma. Yang pertama, organ bagian luar, yaitu terdapat penis dan skrotum. Penis berfungsi untuk kopulasi. Pada alat ini terdapat saluran ejakulasi yang berperan menyemprotkan semen hingga masuk dalam uretra dan disalurkan keluar. Kemudian yang kedua yaitu skrotum. Skrotum merupakan kulit luar pembungkus testis, berfungsi menjaga temperatur testis saat pembentukan sperma. Yang kedua, organ bagian dalam atau organ internal, yaitu terdapat testis, epidermis, vas deferens, dan uretra. Yang pertama, testis. Testis berjumlah sepasang dan berfungsi untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Kemudian yang kedua yaitu epidermis, yaitu saluran berkelok-kelok di dalam skrotum yang berfungsi untuk tempat penyimpanan sementara sperma sampai sperma tersebut menjadi matang. Kemudian vas deferens merupakan saluran yang mengarah ke atas dan kelanjutan dari epidermis yang berfungsi sebagai tempat jalannya sperma dari epidermis menuju kantong semen atau kantong mani atau vesicula seminalis. Jadi sperma yang sudah matang tersebut terdapat di dalam vas deferens dan berjalan menuju kantong semen atau mani. Kemudian uretra yang merupakan saluran pengeluaran sperma yang menjadi satu dengan saluran pengeluaran urin. Nah, uretra ini berfungsi menyalurkan urin dan dikeluarkan melalui lubang kecil di ujung penis. Yang ketiga yaitu organ tambahan yang terdapat vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Yang pertama, vesicula seminalis atau kantong semen berfungsi menghasilkan semen yang cairan yang berfungsi sebagai sumber energi bagi sperma dan gerakan sperma. Kemudian yang kedua, kelenjar prostat berfungsi untuk menghasilkan getah yang mengandung kolesterol, garam, dan fosfolipid yang berperan untuk kelangsungan hidup sperma. Kemudian yang ketiga, kelenjar Cowper yang berfungsi memberikan suasana basah pada cairan sperma untuk menormalkan keasaman saluran reproduksi wanita. Nah, selanjutnya spermatogenesis. Apa sih spermatogenesis itu? Spermatogenesis yaitu proses pembentukan sel kelamin jantan atau sperma pada hewan dan manusia. Nah, spermatogenesis ini terjadi di dalam organ testis. Nah, di dalam testis itu kan terdapat saluran kecil yang disebut tubulus seminiferus. Nah, pada dinding itulah spermatogenesis terjadi. Nah, spermatogenesis ini bersifat diploid dan selalu membelah diri secara mitosis sehingga berjumlah banyak. Proses spermatogenesis dimulai dari pembelahan sel-sel induk sperma atau spermatogenium atau 2N secara mitosis menghasilkan spermatosit primer atau 2N. Nah, ini skema dari spermatogenesis. Tahapan-tahapan spermatogenesis. Yang pertama yaitu tahap penggandaan sel primordial mengalami pembelahan mitosis berulang-ulang dan membentuk spermatogonia. Nah, yang tahap kedua yaitu tahap pertumbuhan. Spermatogonium bersifat diploid.
tumbuh dan berkembang membentuk spermatosit primer, diploid. Kemudian tahap pematangan. Spermatosit primer membelah secara meiosis membentuk 2 spermatosit sekunder. Kemudian membelah kembali membentuk 4 buah spermatid. Setiap spermatid berdiferensiasi menjadi sperma atau haploid dan proses pematangan sperma disebut spermiasi. Jadi proses spermatogenesis ini kan dimulai dari sel induk sperma atau spermatogenium secara mitosis dan menghasilkan spermatosit primer. Selanjutnya spermatosit primer itu membelah secara meiosis membentuk spermatosit sekunder. Ini spermatosit primer ini membelah atau menjadi membelah secara meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder. Jadi N yang awalnya 2N menjadi N gitu. Jadi yang awalnya diploid menjadi haploid. Kemudian dari spermatosit sekunder ini membelah secara meiosis 2. Jadi setiap spermatosit sekunder ini membelah secara meiosis 2 menjadi spermatid. Nah, nanti setiap spermatid ini menjadi sperma. Seperti itu. Kemudian seperti apa sih bentuk sperma itu? Nah, ini sperma itu menjadi dibagi menjadi kayak ini, bagian kepala, bagian tengah, terus dan ekor. Sperma terdiri dari kepala, leher, bagian tengah, dan ekor. Kepala sperma terlindungi akrosom yang mengandung enzim hyaluronidase dan proteinase yang berfungsi saat penembusan lapisan sel telur. Bagian tengah terdapat mitokondria kecil berfungsi menyediakan energi untuk menggerakkan ekor sperma. Jadi ini struktur dari sperma. Ada bagian kepala, ada akrosom dan nukleus. Bagian leher, bagian tengah terdapat mitokondria. Terus ini membran plasma dan ini bagian ekor. Nah, ini hormon-hormon yang mempengaruhi spermatogenesis. Yang pertama, hormon gonadrobin yang dihasilkan oleh hipotalamus yang berfungsi untuk merangsang kelenjar hipofisis bagian depan atau arterior agar mengeluarkan hormon FSH dan LH. Yang kedua yaitu FSH, follicle stimulating hormone yang dihasilkan oleh hipofisa anterior dan berfungsi mempengaruhi dan merangsang perkembangan tubulus seminiferus dan sel Sertoli untuk menghasilkan ABP atau androgen binding protein yang memacu pembentukan sperma. Yang ketiga yaitu LH, luteinizing hormone, dihasilkan oleh hipofisa anterior dan berfungsi merangsang sel-sel interstitial atau sel Leydig agar mensekresi hormon testosteron atau androgen. Yang keempat yaitu hormon testosteron yang dihasilkan oleh testis dan berfungsi merangsang perkembangan organ seks primer pada saat embrio, memengaruhi perkembangan alat reproduksi dan ciri kelamin sekunder, serta mendorong spermatogenesis. Nah, cukup sekian materi kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.